Matthew dan His Best Friend sepenggal, kisah perang Vietnam. Matthew merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yang cukup berada tinggal di Pennsylvania. Matthew kecil hingga dewasa hidup bahagia, berlimpah kasih sayang, dan tentu saja berkecukupan. Matthew tumbuh menjadi pribadi yang hangat, cerdas dan baik hati hingga ia masuk dalam dinas militer dan ditugaskan ke medan perang Vietnam. Setiap ada kesempatan bersurat, Matthew selalu mengirimkan surat pada ayah dan ibunya sebagai pelepas rindu. Namun telah lebih dari 6 bulan, Matthew tidak berkirim, surat pun tidak ada kabar apapun, hingga suatu hari kurir mengantarkan surat dari Matthew. Dalam suratnya, Matthew berkabar bahwa dia dalam kondisi yang baik, dan akan segera pulang. Dia minta izin untuk membawa juga seorang temannya yang menjadi korban perang dan terpaksa kehilangan kedua kakinya untuk tinggal bersama mereka. Karena temannya ini tidak punya keluarga. Demikian Matthew sangat berharap agar kedua orang tuanya mau mengabulkan. Sang kurir keesokan hari datang kembali untuk mengambil surat balasan untuk Matthew. Dalam surat balasan itu sang ayah menulis, "Al, anakku yang kusayangi Matthew. Papa dan Mama senang sekali menerima kabar bahwa kamu baik-baik saja dan akan segera pulang ke rumah. Rasanya ingin segera mencium dan memelukmu. Namun maafkan kami jika kami tidak dapat mengabulkan permintaanmu untuk membawa serta temanmu yang cacat itu tinggal bersama-sama di rumah kita. Papa dan Mama sudah tua, tak mungkin mengurus orang yang cacat seperti dia dengan segala keterbatasannya. Pastilah akan sangat merepotkan dan menyusahkan kita. Jadi kami harap kamu mau mengerti dan segera pulang sendiri." Demikian kutipan surat itu. Lama sekali orang tua Matthew tidak menerima kabar balasan. Matthew pun tak kunjung pulang. Tahun-tahun berlalu dalam penantian panjang dibalut rindu. Hingga suatu hari datang petugas yang mengabarkan bahwa Matthew meninggal karena penyakit paru-paru dan esok akan diterbangkan ke Pennsylvania dan diantar ke rumah mereka. Saat peti jenazah sampai di rumah, dengan hati yang hancur dan kesedihan yang dalam, kedua orang tua itu membuka peti jenazah anaknya. Betapa mereka terkejut melihat bahwa Matthew yang terbaring di peti itu ternyata tidak memiliki kedua kaki lagi. Rupanya selama ini Matthew tinggal di rumah sakit, tempat rehabilitasi korban perang. Ia memutuskan menghabiskan waktunya di rumah sakit itu setelah menerima surat balasan dari orang tuanya. Sedih, kecewa, sendiri, rindu dan terluka hingga kemudian ia jatuh sakit. Di dalam peti itu ada secarik kertas bertuliskan tangan, rupanya sebelum ia meninggal. Matthew menulis surat untuk kedua orang tuanya. "Papa, Mama, aku pulang dan terpaksa membawa sahabatku yang cacat. Namun ia tak akan pernah menyusahkan kalian karena aku sayang Papa dan Mama." Air mata penyesalan dan kepedihan menjadi tidak ada artinya. Sobat yang kekasih, seringkali kita berlaku seperti orang tua Matthew. Kita sulit menerima kekurangan orang lain, enggan untuk menolong, takut dengan segala kerepotan yang dibayangkan. Bahkan terkadang kita teramat jijik untuk sekedar melihat dan menyapa mereka yang sakit dan cacat. Kita mencibir dan mencemooh mereka yang kita anggap berdosa. Kita merasa terlalu bersih dan sempurna, hingga sulit menerima kekurangan orang lain. Namun tidak demikian dengan Allah Bapa kita di surga. Dia menerima kita apa adanya. Seperti Tuhan sayang pada Matthew lebih dari segalanya. Apakah ia cacat atau tak berguna, sekalipun Tuhan tetap sayang. Pun demikian dengan kita, baik ataupun buruk, sempurna atau bercela, karena kita adalah biji mata Tuhan, tak akan pernah Dia menolak kita. Mari datang padanya, Dia pasti menyambutmu.
Amin.